Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke pembahasan utama yang paling ditunggu-tunggu. Setelah pada bagian awal tadi kita bicara tentang bagaimana rapel tunaikan gaji pensiunan dan ASN akhirnya masuk dalam program prioritas nasional, sekarang saatnya kita bedah secara utuh dan pelan-pelan agar tidak ada lagi kebingungan, tidak ada salah paham, dan tidak ada harapan yang melenceng dari kenyataan kebijakan pemerintah. Pertama-tama, kita perlu memahami dulu satu hal penting. Pemerintah tidak mengambil keputusan sebesar ini secara tiba-tiba. Rapel dan kenaikan gaji pensiunan bukan muncul karena tekanan sesaat, bukan pula karena sekadar janji politik. Keputusan ini lahir dari akumulasi data bertahun-tahun. Data tentang penurunan daya beli pensiunan, data tentang kenaikan kebutuhan hidup, data inflasi yang dirasakan langsung di pasar, di warung, di biaya listrik, air, hingga obat-obatan yang rutin dikonsumsi para pensiunan. Semua itu dikumpulkan dan dianalisis. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mencatat bahwa pensiunan ASN, TNI, dan Polri adalah kelompok yang paling rentan terdampak kenaikan harga karena penghasilan mereka bersifat tetap. Tidak seperti ASN aktif atau pekerja swasta yang masih bisa mengejar tambahan lewat lembur atau usaha sampingan, pensiunan sepenuhnya bergantung pada gaji bulanan yang diterima. Disinilah muncul kesadaran bahwa jika tidak ada penyesuaian yang serius, maka ketimpangan kesejahteraan akan semakin lebar. Oleh karena itu, ketika pemerintah baru menyusun arah kebijakan prioritas nasional, isu pensiunan ini langsung masuk dalam daftar pembahasan utama. Bukan hanya soal menaikkan angka, tetapi bagaimana memastikan kenaikan tersebut adil, berkelanjutan, dan benar-benar terasa manfaatnya. Rapel dipandang sebagai bentuk koreksi atas keterlambatan penyesuaian yang terjadi sebelumnya. Jadi, rapel bukan hadiah, bukan bonus, tetapi hak yang tertunda. Banyak Bapak Ibu bertanya, mengapa rapel harus dibayarkan sekaligus dan bukan dicicil seperti tahun-tahun tertentu sebelumnya? Jawabannya ada pada kondisi fiskal dan pengelolaan anggaran negara. Pemerintah melihat bahwa dalam momentum tertentu, terutama saat penerimaan negara relatif stabil dan belanja prioritas sudah dipetakan, pembayaran rapel sekaligus justru lebih efektif. Selain memberikan dampak ekonomi yang lebih cepat, juga mengurangi beban administrasi di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, kita bicara soal peran presiden dan jajaran pemerintah dalam memastikan kebijakan ini benar-benar berjalan ketika disebut bahwa rapel dan kenaikan gaji masuk program prioritas, itu artinya kebijakan ini sudah melewati beberapa lapis persetujuan. Ada pembahasan lintas kementerian, ada koordinasi dengan Kementerian Keuangan, ada evaluasi bersama DPR, dan tentu saja ada kesiapan dari lembaga pelaksana, seperti Taspen. Jadi tidak benar jika ada anggapan bahwa kebijakan ini masih mentah atau belum jelas arah pelaksanaannya. Taspen sendiri memiliki peran yang sangat penting. Sebagai lembaga yang mengelola pembayaran pensiunan, Taspen harus memastikan data penerima valid, tidak ada double, tidak ada yang terlewat, dan tidak ada kesalahan hitung. Itulah sebabnya proses administrasi seringkali memakan waktu dan kadang membuat Bapak dan Ibu merasa menunggu terlalu lama. Ya, tapi justru kehati-hatian inilah yang menjadi kunci agar saat pencairan semuanya berjalan lancar. Sekarang kita bahas pertanyaan yang paling sering muncul. Siapa saja yang berhak menerima rapel dan kenaikan gaji ini? Secara umum, kebijakan ini mencakup pensiunan ASN pusat, pensiunan TNI, dan pensiunan Polri termasuk janda atau duda pensiunan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun tentu ada detail-detail teknis yang membedakan besaran nominal tergantung golongan terakhir, masa kerja, dan komponen pensiun yang diterima. Penting untuk dipahami, kenaikan gaji pensiunan tidak selalu sama rata. Ini bukan soal pilih kasih, melainkan konsekuensi dari sistem penggajian yang memang bertingkat. Mereka yang sebelumnya berada di golongan lebih tinggi akan menerima nominal yang lebih besar, meskipun persentasenya bisa sama. Sementara bagi golongan bawah, meski nominalnya lebih kecil, dampaknya terhadap kebutuhan sehari-hari justru seringkali lebih terasa. Lalu bagaimana dengan rapel?
Rapel dihitung berdasarkan selisih gaji yang seharusnya diterima sejak kebijakan kenaikan berlaku, tetapi belum dibayarkan. Jika kebijakan kenaikan berlaku mundur, maka selisih inilah yang dibayarkan sekaligus. Inilah yang membuat rapel terasa besar bagi sebagian pensiunan karena mencakup beberapa bulan sekaligus. Namun disinilah pentingnya meluruskan ekspektasi. Rapel tidak selalu berarti angka fantastis untuk semua orang. Besarnya sangat tergantung pada kondisi masing-masing penerima. Jadi ketika Bapak Ibu mendengar angka-angka besar di luar sana, jangan langsung membandingkan dengan kondisi pribadi. Yang terpenting adalah memastikan bahwa hak Bapak Ibu dihitung dengan benar sesuai aturan. Pemerintah sendiri berulang kali menekankan bahwa kebijakan ini tidak boleh menimbulkan kecemburuan atau kesalahpahaman di antara pensiunan. Oleh karena itu, transparansi menjadi kata kunci. Informasi disampaikan secara bertahap melalui kanal resmi dan diharapkan masyarakat bisa menyaring berita dengan bijak. Tidak semua kabar di media sosial benar dan tidak semua bocoran bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang, mari kita lihat dari sisi dampak ekonomi yang lebih luas. Ketika rapel dan kenaikan gaji pensiunan dicairkan, uang tersebut tidak akan berhenti di rekening. Sebagian besar akan langsung berputar di masyarakat, dibelanjakan di pasar, digunakan untuk kebutuhan keluarga, membantu cucu, membayar cicilan, atau bahkan untuk kesehatan. Artinya kebijakan ini juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi di tingkat bawah. Pemerintah menyadari bahwa pensiunan adalah kelompok yang cenderung membelanjakan penghasilannya secara langsung, bukan menimbun. Ini berbeda dengan kelompok berpenghasilan tinggi yang mungkin lebih banyak menabung. Oleh karena itu, dampak kenaikan gaji pensiunan terhadap ekonomi lokal justru sangat signifikan. Warung kecil, pedagang pasar, apotek, hingga jasa kesehatan ikut merasakan manfaatnya. Selain itu, ada dimensi psikologis yang tidak kalah penting. Bagi banyak pensiunan, pengakuan dari negara melalui kebijakan ini memberikan rasa dihargai. Rasa bahwa pengabdian puluhan tahun tidak dilupakan. Ini berdampak pada kesehatan mental, rasa aman, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Pemerintah memahami bahwa kesejahteraan tidak hanya soal angka, tetapi juga soal rasa tenang. Tentu saja dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan muncul kendala teknis. Bisa saja ada keterlambatan di daerah tertentu, ada perbedaan waktu pencairan antar bank, atau ada kasus data yang perlu diperbarui. Pemerintah dan Taspen biasanya menyediakan mekanisme pengaduan untuk hal-hal seperti ini. Yang penting, Bapak, Ibu tidak panik dan selalu mengacu pada informasi resmi. Banyak yang bertanya, apakah kebijakan ini berkelanjutan atau hanya sekali saja? Jawabannya, kenaikan gaji pensiunan masuk dalam kerangka kebijakan jangka menengah. Artinya pemerintah berupaya agar penyesuaian ini tidak berhenti di satu titik, tetapi menjadi bagian dari sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi. Namun tentu saja setiap penyesuaian tetap bergantung pada kondisi keuangan negara. Disinilah peran DPR menjadi penting. DPR berfungsi sebagai pengawas dan mitra pemerintah dalam memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat. Kesepakatan antara Menq dan DPR menunjukkan bahwa ada titik temu antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan negara. Ini bukan hal yang mudah dicapai, dan justru itulah yang membuat kebijakan ini memiliki bobot yang kuat. Bapak dan Ibu juga perlu memahami bahwa kebijakan sebesar ini selalu dievaluasi. Pemerintah akan melihat dampaknya, mendengar masukan, dan menyesuaikan jika diperlukan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat termasuk pensiunan sangat penting. Suara Bapak, Ibu baik melalui organisasi pensiunan maupun jalur aspirasi lainnya menjadi bagian dari proses demokrasi. Sekarang kita masuk pada pertanyaan praktis yang sering muncul. Apa yang perlu dilakukan pensiunan? Pada dasarnya, jika data Bapak, Ibu sudah valid dan tidak ada perubahan status, maka tidak perlu melakukan apapun. Pembayaran akan diproses otomatis. Namun jika ada perubahan data seperti alamat, status keluarga, atau rekening bank, sebaiknya segera diperbaharui melalui jalur resmi Taspen atau instansi terkait.
Penting juga untuk menjaga kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setiap kali ada kabar pencairan dana besar, selalu ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Pemerintah tidak pernah meminta biaya atau imbalan untuk pencairan rapel. Semua proses dilakukan tanpa pungutan. Jadi jika ada yang mengatasnamakan lembaga tertentu dan meminta uang, itu patut dicurigai. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan rapel dan kenaikan gaji pensiunan ini juga menjadi sinyal arah pembangunan. Pemerintah ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada manusia, bahwa kesejahteraan di usia lanjut adalah bagian dari tanggung jawab negara. Bagi keluarga pensiunan, kebijakan ini juga membawa dampak positif. Beban ekonomi bisa sedikit berkurang dan hubungan keluarga menjadi lebih harmonis. Ya, banyak orang tua yang merasa lebih percaya diri membantu anak dan cucu tanpa merasa menjadi beban. Ini adalah aspek sosial yang sering luput dari perhatian, tetapi sangat nyata di kehidupan sehari-hari. Kedepan tantangan tentu masih ada. Perubahan demografi, jumlah pensiunan yang terus bertambah, dan tekanan fiskal akan terus menjadi isu. Namun dengan fondasi kebijakan yang lebih berpihak dan perencanaan yang matang, pemerintah berharap bisa mengelola tantangan tersebut dengan lebih baik. Sebagai penuntut pembahasan panjang ini, satu hal yang perlu Bapak dan Ibu pegang adalah bahwa kebijakan ini adalah hasil proses panjang, bukan keputusan instan. Ada kerja keras, ada perdebatan, ada kompromi, dan ada niat untuk memperbaiki. Meskipun tidak sempurna, ini adalah langkah maju yang patut diapresiasi. Teruslah mengikuti informasi dari sumber yang terpercaya, tetap kritis, namun juga bijak. Jangan ragu untuk bertanya dan mencari klarifikasi jika ada hal yang belum jelas. Dan yang paling penting, jaga kesehatan dan semangat. Karena kesejahteraan tidak hanya datang dari kebijakan, tetapi juga dari bagaimana kita menjalani hari-hari dengan tenang dan penuh rasa syukur. Semoga penjelasan ini membantu Bapak dan Ibu memahami gambaran besar sekaligus detail dari kebijakan rapel dan kenaikan gaji pensiunan serta ASN. Terima kasih sudah menyimak dengan sabar dan semoga setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat nyata bagi kehidupan Bapak dan Ibu semua. Ya.